Halo warga Imaksi dan teman-teman semuanya. Kembali lagi nih kita di Imaksi Chit Chat. Kali ini kita akan ngebahas hal-hal yang bakalan relate banget nih kayaknya sama mahasiswa. Apalagi di kondisi pandemi kayak sekarang gitu kan. Nah, jadi kali ini kita nggak akan sendiri gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang financial planning atau perencanaan keuangan untuk mahasiswa. Nah, gimana nih dari judulnya aja udah relate banget gak sih? Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama Kang Panji Pratama Rusli SM. Dia juga nih sebagai co-founder dari Investor Community UPI, guys. Kalau kalian tahu, kita undang langsung aja kali ya, Kang Panjinya. Oke? Halo, halo, Kang Panji. Halo, halo, Kak. Halo, halo. Nih, Wait, gimana nih dapat kabarnya? sinyal. Sehat, sehat, Alhamdulillah. Lu gimana, Ki? aman, aman. Keuangan gimana, Kang? Aman. Aman. Dompet aman. Masih aman. Masih aman. Belum Alhamdulillah. mana-mana, jadi masih aman. Nah, ini Ngomong-ngomong, kita di konten nanti gue boleh pakai gua dulu nggak? Atau harus bahasa agak sopan? boleh sih. Nggak masalah ya? Ya, santai ya, Kak. Nah, ini Oke. Tadi ini apa? teman-teman Imaksi atau Himadiksi sih? Imaksi. Imaksi ya? Ya, ya. Ini teman-teman ini Kang Panji nih. Baru fresh graduate ya Kang, baru lulus kemarin, baru seger nih. Alhamdulillah. Baru Juli kemarin. Lancar Kang skripsinya nih. Tentu lika-liku. Tapi ya, alhamdulillah. Yang penting lulus. Ya sih. Ini Kang, boleh diceritain dikit nggak sih perjalanannya kenapa bisa sampai kepikiran bikin ICU gitu, Investor Community UPI itu? Ceritain singkat Oke. gitu. Cerita singkat ya. Jadi Ya. pada saat itu sebenarnya gue udah mulai invest kan di tahun 2018 ya. Dan itu bareng Virgil tuh. Anggapan ya kita anak pertama lah yang investasi di saham tuh di Ya. manajemen. Nah, Gue nggak tahu sih kalau Rupi, tapi di manajemen nih kita anak pertama gitu ya. ya. Dan mulai ngetren tuh waktu itu tuh. Karena Ya. kayak pesannya keren nih, gue beli perusahaan ini, gue perusahaan ini, dan yang lain ya mulai tergiur lah. Dan akhirnya kayak Laila mulai ikut di 2019 gitu, yang lain-lainnya juga mulai ada kegiatan SPM seperti itu. Nah, Dan gue mulai sadar sih, di mana pada saat itu, waktu itu SPM kan masih banyak anak-anak manajemen khususnya ya. ya. Dan dulu kan masih offline tuh, jadi kayak SPM itu masih terbatas gitu loh, karena cuma bisa pakai kelas gitu kan. Hmm. Nggak kayak yang SPM kemarin itu kan banyak. Ya, ya. Nah jadi banyak yang udah open rekeningnya, RDN-nya, tapi nggak ada yang mau invest. Oh iya. Terus gue merasa kayak, kenapa nih? Apa ketakutan mereka gitu loh? Oh iya. Kenapa lu udah ikut SPM susah-susah ngabisin waktu, tapi ujung-ujungnya nggak invest gitu kan? Kayak Cuman buka ngapain RDN gitu loh? doang. Iya, kayak buang-buang uang, buang-buang waktu gitu kan? Kalau gitu Nah, ngapain dari awal gitu loh? Terus juga akhirnya gue positif aja, positif, dan berapa sih udah mulai ada yang aktif ya? Kita hmm. bisa mulai bilang mulai rame lah. Dan aktifnya juga kebanyakan ada tingkat sih. Dan setelah pas 2020 tuh banyak orang yang akhirnya masuk ke saham tiba-tiba, secara tiba-tiba. Ya. Tapi banyak juga yang ternyata rugi banget. Iya kan? Kayak dari TikTok Apalagi nih. iya begitulah, kayak banyak banget lah, mau Iya, mau di iya. TikTok, mau di Instagram, mau di berita gitu kan. Terus juga ternyata banyak banget orang-orang yang pakai uang sekolah anak, Oh, iya. pakai uang penting lah, Hmm. uang arisan gitu. Uang Dan panas lah akhirnya itu. mereka kayak uang panas, dan mereka kayak keteteran sendiri ini, akhirnya mau bayarnya gimana tuh, mau balikin uangnya gimana gitu. Nah, Ya di situlah gue merasa oke, udah bagus. Waktu itu kenaikan investor di Indonesia kan jadi tinggi banget ya waktu itu ya. ya. Cukup signifikan lah dalam setahun tuh. Tapi ya itu dia, coba-coba, namanya coba-coba, asal dengerin orang gitu ya. Dan gue Asal merasa kayak nyemplung gitu oke, ya. asal nyemplung. Makanya gue merasa kayak minimal anak-anak UPI dulu deh. Hmm. Gue pengen buka forum tempat kita tuh bisa ngobrol bareng nih tentang investasi saham. Atau investasi yang lain sih, tapi utamanya saham gitu. Ya, ya. Ya di mana gue nggak pengen nih anak UPI misalkan udah investasi saham tapi diem-diem sendiri atau Hmm. gimana, atau ada yang pengen investasi saham pernah rugi jadi takut untuk investasi lagi karena nggak ada yang ngajarin gitu, atau nggak ada tempat untuk ngobrol di situ gitu, Ya. untuk buka pandangan. Maka itu gue bangun ICU pada saat itu di
Agustus kalau nggak salah tuh. 2020 berarti kan? Literally, ya 2020 ya berarti. 2020. Itu kayak literally gue di kosan teman, telepon gitu kayak, gue pengen bikin komunitas nih tentang saham. Dan gue tadi sebenarnya banyak orang gue tawarin, tapi akhirnya kita berempat yang setuju di awal. Gue, Verjul, Laila, sama Tengku. Itu sangkatan semua. Oh, iya. Dan akhirnya ya terbangunlah ICU Universe sekarang. Oh, iya. Mantap. Berarti berawal dari care sesama mahasiswa kali ya Kang? Bisa dibilang seperti itu. Lebih ke inilah, keresahan dan ketakutan. Oke, ini kan kali ini tuh Kang, kita tuh bakal ngebahas financial planning gitu ya buat mahasiswa. Nah, kalau buat Kang Panji sendiri, perencanaan keuangan tuh seberapa gitu pentingnya kalau untuk mahasiswa itu? Oke, ini dong ngomongin perencanaan keuangan dulu ya. Ya. Menurut gua, no matter tujuan lu untuk investasi atau enggak di masa depan, perencanaan keuangan itu sangat penting, bro. Ya. Kenapa? Kalau misalnya kita perhatiin ya, kita masih banyak banget orang Indonesia itu bersikap hedonisme. Hedonisme itu apa sih? Mencari suatu hal, gua nggak bilang itu salah sih. Hal yang sangat bermerek dan mahal gitu ya, tapi keuangannya pas-pasan. Dan akhirnya kita ya melakukan segala cara untuk membeli hal itu gitu. Yang padahal dengan perencanaan keuangan bisa aja kita beli barang itu gitu, tapi nggak sekarang. Dan kondisi keuangan kita masih tetap sehat. Oke. Seberapa pentingnya sih si financial plan ini? Menurut gue ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Khususnya untuk kehidupan sehari-hari. Let's say gini. Kalau misalkan gue ngomongin tujuan gue pengen financial freedom, oke? Yeah. Let's say gue pengen pensiun dini lah di umur 40 tahun. Gimana caranya gue bisa pensiun dini? Ya mudah. Kata-kata orang zaman dulu juga apa? Nabung pangkal kaya kan? Hemat pangkal kaya. Gitu. Yeah. Itu udah paling mudah dari financial plan gitu. Hemat pangkal kaya. Nah, permasalahannya lagi, kita mau nabungnya itu berapa? Terkadang ada orang yang mau nabung, ya sisa 100.000 per bulan juga cukup. Kalau dikali 12, 1,2 juta gitu. Padahal penghasilannya tiba-tiba 5 juta. Berarti pengeluaran dia kan 4,9 juta dalam sebulan gitu kan. Menurut gua mungkin ini pemikiran yang cukup salah, atau enggak mungkin sekarang udah kurang relevan gitu. Karena apa-apa sekarang udah mahal di Indonesia, cuy. Iya. Ya kan? Yang murah apa? Pangan. Tapi pangan aja buat kita sendiri masih mahal gitu. Apalagi buat mahasiswa, apalagi kondisinya sekarang gitu ya, Kang. Ya kan? Apalagi buat mahasiswa yang terkenal banget kalau akhir bulan makan Indomie lagi gitu. Stok Indomie satu kardus ya. Ya kan? Menurut gua ya ini pemikiran yang cukup salah gitu. Di awal kita dapat pendapatan, langsung kita habisin di akhir bulan, ngirit. Mentang-mentang kita bisa survive kehidupan seperti itu, kita ngapain itu terus gitu. Nah itu menurut gue yang nggak boleh. Kenapa? Karena ya, let's say lah, you only live once gitu. Tapi kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, cuy. Dan apa keadaan kita ke depannya gitu. Makanya itu menurut gue, ya kita harus financial plan gitu. Kita harus planning finansial kita tuh mau gimana, amanah kita tuh gimana, berapa sih yang mau disisihin, seperti itu loh. Dan mindset sih, utamanya itu mindset dulu. Bisa jadi aja gitu ya Kang, awal-awal bulan ini sejahtera gitu ya, uang tuh awal bulan, nanti tiba-tiba anjlok turun. Ya kan? Ya, lu kebayang lah, misalkan hari ini bulan ini makannya McD, bulan depan mau nggak mau Hasanah terus gitu. Iya. Ya, gak semua hal yang sangat kita nikmatin tuh harus dilakuin sekarang juga. Iya sih. Bisa ditunda dulu aja sampai kita ada keuang yang lebih gitu kali ya Kang. Betul. Aku juga pernah dengar gitu ada kayak Pak Gema itu kalau nggak salah yang ngomong tuh, saya nggak akan beli barang sampai uang saya tuh 10 kali lipat dari harga barang itu gitu. Ya sih gitu. Itu bagus sih pemikirannya, benar. Nah, jadi kan ini tuh kita akan Q&A gitu ya kan istilahnya.
Jadi kan udah ada Oke. beberapa pertanyaan dari teman-teman IMAXI sama teman-teman di luar juga tentang financial planning juga gitu kan. Langsung aja kali ya Oke, Kang. bring it on. Boleh ke pertanyaan? Mantap, mantap. Pertama nih Kang, apakah pengeluaran lebih sedikit dari penghasilan itu akan efektif bagi mahasiswa gitu? Untuk mahasiswa ya, Ya, of course. Karena kalau misalkan kita mau naikin pendapatan juga, well, let's say kita masih mahasiswa gitu. We don't expect much. Oke. Karena ya ada orang yang memang tujuan kuliah itu untuk pengen lulus dulu dan karir. Yang berarti bisa aja dia pendapatannya dari gaji atau uang jajan dari orang tua ataupun part time gitu lah, let's say ya. ya. Ya mungkin kan nggak terlalu seberapa gitu. Tapi ada juga memang yang dari mahasiswa udah ngejalin bisnis gitu ya. Tapi itu udah lain cerita. Itu udah lain cerita gitu. Kita akan gua akan ngambil ya. Ini kita ngambil contoh mahasiswa pada umumnya. Yang dimana ya pendapatannya kan nggak banyak. Kalau pendapatan kita nggak banyak, ya gimana caranya kita bisa sustain atau pelan-pelan kita nubuhin kekayaan kita dari mahasiswa. Ya minimkan pengeluaran kita. Kita mahasiswa tuh terkadang ya terlalu head on gitu, ingin beli sepatu baru gini-gini, padahal ya sepatu masih ada atau apa gitu. Ya mungkin hidup minimalis itu ada benarnya juga sih, khususnya untuk mahasiswa ya, hidup minimalis. Jadi menurut gua segitu pentingnya untuk minimalisir pengeluaran untuk efektifnya keuangan kita ya, segitu pentingnya. Nah, selain kalau misalkan kan mahasiswa tuh kadang masih nabungnya tuh secara yang agak jadul gitu kali ya Kang ya, kalau istilahnya tuh. Nah, gimana sih cara membawa adaptasi yang baru gitu untuk penabungan yang zaman sekarang gitu, kayak istilahnya investment kayak gitu gitu. Oke. Gue nggak bisa pukul rata ya kalau untuk investasi untuk mahasiswa karena ada yang memang beberapa dari kita yang mampu atau bisa lah untuk investasi walaupun anggapannya 100.000 per bulan gitu. Tapi ada juga yang memang sulit gitu ya, pas-pasan banget lah pendapatannya dia. Ya. Pokoknya menurut gue untuk mahasiswa itu utamakan dulu keperluan, mau beli buku untuk pelajaran kayak apa gitu, itu pentingin dulu. Karena yang utama kalian kan kuliah gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau kalian bisa, ini tipsnya adalah nggak pakai cara OJK yang 40, 30, 20, 10. Di mana 40%-nya kebutuhan, 30%-nya itu uang darurat. Uang darurat itu kayak kalau misalkan kita tiba-tiba gitu ya, atau misalkan motor kita mogok atau apa dan kita butuh servis, nah itu pakai uang darurat. 20%-nya itu baru bisa kita pakai tuh untuk asuransi ataupun investasi seperti itu. 10%-nya baru untuk keinginan kalian ataupun untuk sedekah, nah itu terserah. Nah, jadi 20% dari seluruh pendapatan kita itu pakai untuk investasi. Let's say kalau misalkan kita pendapatannya 1 juta per bulan, berarti 20% dari pendapatan kita tuh 200.000 ya. 200.000 itu untuk investasi, seperti itu. Itu kalau Tapi, ya Kang, lanjut. kenapa Ki? Enggak lanjut. Lanjut ya. Nah, tapi bisa juga dengan cara Warren Buffett. Nah, Warren Buffett itu, kalau misalkan Warren Buffett-nya pure, yaitu biasanya itu 50-50. Di mana 50%-nya itu langsung diinvestasikan sama dia, 50%-nya lagi sisanya terserah dia mau dihabisin buat apapun. Mau buat kebutuhan, keinginan. Tapi jangan sampai 50% ini dipakai. Nah, tapi gue mau highlight ke caranya dia. Oke, itu terserah kalian mau baginya 10-90, mau baginya 20-80, kan kebutuhan orang masing-masing beda-beda ya. Ya. Tapi mindset-nya adalah menabung dulu. Mindset itu menabung dulu. Pendapatan berapapun, harus sisihin dari awal itu tabung dulu. Kenapa kalau gitu? Kenapa? Karena kalau misalkan kita menabungnya di akhir, gue yakin ujung-ujungnya kepake lagi. Iya banget, relate banget Kak. Aku pernah gitu ya Kak. Awalnya niatan tuh awal-awal mau simpen dulu buat investasi gitu. Taunya nggak kesampaian mulu jadinya. Pas di akhir uangnya mana anjir buat investasi? Nggak ada. Nggak kehitung ya tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba nggak ada. Ya itulah. Jadi Makanya emang bagusnya di awal gitu ya kalau buat penyimpanan tuh. bagusnya di awal. Mau berapapun ya. Ya. Itu yang pengen gue highlight gitu. Mau 50-50 apapun terserah.
Yang penting nabung dulu. Nah, maksudnya nabung di sini, kalau Warren Buffett ya, biasanya itu tabungannya itu langsung ke saham sama dia. Karena memang 50%-nya lagi udah bisa buat dana darurat segala macam. Ya. Kalau misalkan untuk mahasiswa, let's say yang aman ya, 20-80 lah. 2080. Jadi 20-nya itu ditabungnya itu di investasi gitu. Mau investasi saham atau reksadana terserah. Karena kenapa? Karena ya investasi reksadana dan saham itu nggak kena biaya iuran gitu ya. Nah. Jadi anggapannya 200.000 dulu itu nggak akan berkurang secara otomatis secara paksa gitu. Kecuali memang kalau reksadana atau saham yang dipilih itu memang lagi rugi. Tapi kan bentuknya floating. Kalau misalnya kita nggak ambil kan, bentuknya itu belum rugi beneran gitu. Ya kan, dan bisa aja untung. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan mahasiswa mau investasi, menurut gua ya penting pisahin dulu tuh. Uang buat investasinya itu berapa, pisahin dulu. Masalah untung, rugi, takut atau enggak, apa-apa. Pisahin dulu, tabung. Kalau misalkan nih, kita beli saham A gitu ya, di bulan ini rugi nih. Kan bulan depan nabung lagi. Ya jangan takut investasi, ya tinggal beli lagi aja instrumen saham lain gitu. Benar-benar. Yang lebih menjanjikan, anggap aja itu biaya kalian belajar gitu loh. Toh ruginya nggak akan jauh-jauh amat kan, 200.000 rugi 1%-nya baru 2.000 kan. Iya sih. Jadi ya menurut gua investasi itu tuh sebenarnya mudah cuy. Yang penting mindset kita itu mau nabung dulu. Nah, ya. Menahan kenikmatan di awal untuk kenikmatan yang lebih bagus lagi ke depannya. Betul sih, setuju. Itu saran dari gue sih. Ada next question, Kang. Oke. Ini masih nyambung sama yang tadi pembagian pengelolaan keuangan gitu ya. Ini bagaimana cara pengelolaan yang baik gitu antara kebutuhan mendesak sama yang tidak mendesak dan juga sama keinginan gitu. Cara ngebaginya itu gimana gitu? Mungkin kita bisa mengaca dengan kegiatan-kegiatan kita di bulan lalu. Lalu, apa event-event ataupun keadaan-keadaan yang akan kita lakukan di bulan ini atau bulan depan. Let's say gue untuk makan, let's say ya, itu 400.000. Cuma keinginan gue kemarin misalkan cukup banyak nih. Gue beli sepatu baru misalkan, 600.000. Nah, apakah di bulan depan berarti sepatu itu akan menjadi keinginan kita lagi? Atau tidak kan? Iya. Udah beli. Bukan berarti keinginan yang baru itu bukan boleh masuk. Iya. Jadi kita harus prioritaskan dulu nih kebutuhan mendesak. Misalkan, oke, bulan ini harus beli buku atau apa gitu ya. Nah itu ya berarti harus diutamakan gitu. Atau misalkan kebutuhannya nggak mendesak, tapi emang kita ingin membangun karir misalkan di desain grafis. Jadi kita pengen beli kelas tentang desain grafis. Yaitu masukkan ke list kalian di bulan ini ataupun bulan depan. Ya. Tapi jangan lupa utamakan yang utamanya apa? Yaitu ya kebutuhan kalian, makan, minum, mandi. Jangan sampai kalian belajar tapi nggak mandi, ya sama aja dong. Kayak agak-agak gimana gitu ya. Yeah. Jadi utamakan dulu hal-hal yang pasti kalian keluarkan gitu. Misalkan lagi nih, beli pulsa. Oke, terkadang gue suka merhatiin mahasiswa nggak beli pulsa gitu, karena katanya habis duit atau apa. Yang menurut gua mungkin bisa kalian alokasikan lagi nih. Mungkin pulsa seakan-akan kayak gara-gara pulsa gua nonton YouTube terus apa segala macam cepet habis. Tapi juga kalian harus lihat dong kebutuhan kalian apa sekarang itu kan belajar dari rumah gitu ya. Kegiatan dari rumah butuh kuota apa segala macam ya berarti harus dibeli gitu. Dan menurut gua nih bukan hanya masalah mana yang harus didahulukan dalam pengeluaran, tapi bagaimana cara kita bersikap dari kegiatan-kegiatan itu, cuy. Financial planning itu enaknya dan itu juga. Jadi kita bisa berpikir nih, oke, misalkan gue mau beli novel, tapi apakah novel ini akan sangat penting untuk gue di bulan ini khususnya? Itu loh utamanya. Misalkan, oke, gue punya uang sisa, misalkan berapa lah gitu, misalkan 200.000. Gue mau apain nih? Apakah gue mau beli suatu barang-barang yang sebenarnya nggak perlu
atau gue mau invest gitu, atau mau gue tabung di investasi gitu. Terkadang orang orang berpikir ya gue mendingan baca buku, Iya. ya gue mendingan ya beli novel gitu, gue mendingan beli ini gitu. Ya, terkadang orang juga lupa, lu dari hasil dari investasi, lu bisa beli buku berapa banyak, Ya, bisa lebih berkali-kali lipat kali ya. ya kan? Maksud gua, ya itulah. Terkadang mahasiswa itu masih sulit di situ. Apa, mungkin mengambil keputusannya itu masih emosional, masih secara Hmm. emosional di kehidupan. Jadi, mulai dari sekarang kita harus belajar caranya lebih rasional gitu. Apa yang utamanya atau yang terdekat ini memang harus harus kita keluarkan, seperti itu. Dan apa yang memang sebenarnya nggak perlu gitu. Kehidupan kita bakal lancar-lancar aja kalau nggak ada hal itu gitu loh. Hmm. Seperti Aku itu. kalau aku sendiri juga itu ya, masih ada pemikiran yang aku nyadar itu teh pemikiran yang error, tapi aku masih masih ngelakuin gitu, kayak misalnya teh ngelihat barang ini pengen beli gitu, tapi ada di benak pikiran teh kayak jangan dulu lah, uangnya masih masih belum belum lebih gitu, tapi ada pemikiran juga daripada nanti barangnya nggak ada gitu, gitu, jadi yang kepepet tuh langsung beli beli, gitu sih yang masih kacau tuh. Ah, iya sih, gue juga akui sih. Terkadang gue juga seperti itu cuy. Namanya juga kita masih muda kan. Nah. Pengen coba segala sesuatu gitu. Tapi ya itu makanya itu balik lagi. Apakah kita benar-benar butuh si alat itu? Kalau Hmm. misalkan kita butuh alat itu memang juga keren atau apa autentik gitu ya, dan takutnya nggak ada lagi, tapi emang butuh nih, ya Hmm. bolehlah untuk beli gitu loh. Tapi kalau misalkan mahal terus sebenarnya nggak perlu-perlu amat, ya ngapain gitu loh. Ya, ya, benar-benar setuju, Kang. Terus ada pertanyaan lagi nih, Kang. Masuk ke investasi nih pertanyaannya. Apakah berinvestasi sedini mungkin gitu akan membuat kita menjadi kaya untuk di masa depan gitu, Kang? Oke, kalau misalkan gue jawab ya apa enggak, ya tentu iya. Hmm. Karena tujuan investasi ya untuk memperkaya kita di masa depan, untuk menambah nilai uang kita. Hmm. Oke, sekarang gue tanya, kenapa orang-orang yang udah kerja, nabung atau iuran pensiun? Biar masa depannya kaya, maksudnya nggak kerja. Benar-benar. Investasi, ya konsepnya juga mirip seperti itu. Perbedaannya adalah kekayaan yang bisa berlipat-lipat dibandingkan kita nabung pensiun gitu ya. Hmm. Caranya gimana? Atau emang gimana how it works gitu ya? Ya, Let's say saham. Let's say saham. Kemarin kalau misalkan orang yang beli saham Bank Syariah Indonesia, pada BSI. saat belum merger loh ya, Ya, pada ya. saat belum merger, masih di harga 800, 400, sekarang udah di harga berapa? Dalam year to date-nya aja udah naik hampir 7 kali lipat. Berarti kalau misalkan kalian investasi sebanyak 1 juta, selamat dalam 1 tahun kalian udah mendapatkan 7 juta, Iya, belum iya. sama modal kalian. Iya, iya. Apa, berarti membuktikan nggak itu bisa kaya apa enggak? Hmm. Saat membuktikan dong. Tapi ya tentunya memang juga bisa rugi. Iya. Bisa aja High risk, kalian boncos high risk, high aja. return berarti ya, Kang? Yes, maka itu tentu butuh belajar. Nah, terkadang orang eh, nggak mau belajarnya ini nih. Iya, iya, iya. Maka itu banyak kayak pembicara-pembicara lain selalu bilang umur 20 ke atas tuh investasi leher ke atas. Bukannya Hmm. mempercantik wajah, bukan. Tapi maksudnya belajar. Iya, iya, iya. Belajar tentang investasi, belajar tentang karir, apa segala macam. Semua kalian pelajari lah. Waktu umur 20-an tuh waktunya kalian untuk babak belurin tubuh kalian. Hmm. Kenapa? Karena udah di umur 30, kalian tuh udah enak mau ngapain gitu. Bukan enak dalam arti udah kaya ya, bukan. Tapi udah enak mau ngapain. Mau kalian beralih ke bisnis, atau kalian mau misalkan berkarir di perusahaan jadinya karir independen, dan kalian mau investasi saham nggak perlu seribet dan setakut dulu di umur 20-an, karena ilmu kalian tuh udah kalian simpen di umur 20-an, gitu. Makanya itu Hmm. kita sebagai mahasiswa khususnya nih, apalagi kalau misalkan kalian udah mulai sadar ya, udah mulai nonton ini di umur 18, 17, ya ayo kalian berarti udah saatnya nih untuk mulai investasi layar ke atas, seperti itu. Benar-benar. Kalau dinanti-nanti lagi, pastinya nanti bakal makin lama gitu ya, Kang. Kalau misalnya, biasanya tuh kalau orang dinanti-nanti misalnya besok,
besoknya lagi nggak lagi. Nanti mikirnya nanti aja deh minggu depan, nanti nggak jadi lagi. Mungkin sebaiknya dilakuin dari sekarang aja gitu ya. Ya, tentu tentu. Menurut gua tentu banget karena Hmm. kayak lu pernah nggak sih dengar kayak orang, aduh, tar dulu, pas udah hari H-nya dia bilang, aduh, gua ada kepentingan lain nih. Relate banget Dan sih itu. itu, iya, dan itu banyak gitu. Hmm. Ya kalau gitu kenapa kemarin-kemarin lu entar gitu selama ada waktu kan. Hmm. Iya, iya. Maka itu menurut gue ya mulai semakin awal itu semakin baik. Walaupun rugi, walaupun kita nggak sukses cepat orang lain, yang penting Hmm. mulai dulu gitu. Dan konsisten dan sabar, disiplin. Nah, Nggak ada itu orang sukses tiba-tiba tuh nggak ada. sih konsistensi yang paling gila ujiannya. Ada aja ya, itunya ya, Asli cobaan tiap ada bulan. cobaan, pengen ngambil duitnya. Ah, susah banget. Terus ini nih, Kang, pertanyaan Oke, lagi berkaitan sama investasi lagi nih ya. Kalau misalkan untuk mahasiswa sendiri gitu, instrumen investasi apa sih yang cocok gitu istilahnya untuk mahasiswa? oke. Yang cocok itu gue akan jawab sangat mudah ya. Reksadana dan saham. Apa Kenapa? tuh, Kang? Karena dua itu nggak perlu modal besar untuk memulai. Oke, masih banyak yang lebih aman kayak obligasi, deposito, tapi itu butuh modal yang lumayan. Deposito Hmm, aja minimal 6 sampai 10 juta. Memang mahasiswa punya? Ya gue yakin sih nggak banyak, ya, ya kan. Itu makanya paling mudah. Reksadana itu kalau nggak salah mulai di 50.000 gitu, untuk bikin iya. rekening. Untuk saham itu 100.000. Terus 100.000 dapat apa ya? Yang belum dapat. Ya untuk perusahaan yang bagus ya belum dapat sih. Tapi Ya. lu nabung pelan-pelan. Hmm, Mau reksadana pun saham ya. Pelan-pelan. Maka itu kenapa tadi gue bilang apa tabung dulu 200.000, 200.000, 200.000. Jadi pelan-pelan belinya. Pelan-pelan belinya. Kayak misalkan mau beli BRI. Mungkin sekarang di harga ya kita bulatin 4.000 lah. 200.000 di bulan awal kan berarti belum dapat dong. Bulan kedua baru dapat. Nanti beli lagi bulan keempat baru dapat. Bulan keenam baru dapat. Ya, let's say berarti dalam 1 tahun kalian 6 kali beli BRI, saham BRI gitu. hmm, Udah dapat 6 lot. 2 mantap. tahun jadi 12 lot. 3 tahun jadi berapa lot. Dan itu pelan-pelan kan harganya fluktuatif naik ya. Iya. Sip. Kalian dapat dividen juga. Nah, itulah enaknya dari saham gitu. Hmm, Reksadana sih juga bisa dengan prinsip itu, tapi tentunya kita nggak milih si saham itu kan. ya. Kita memberikan uang itu, memberikan wewenang untuk membeli apa ke si manajer atau manajemen investasinya kan. Nanti Itu mereka doang yang ngatur perbedaan. berarti ya, Kang, si Mereka manajer yang ngatur. investasinya. Oke. Betul. Kalau untuk pemula gitu, Kang, misalkan Kang Panjin kan udah lumayan lama ya berkecimpung di dunia investment apalagi saham gitu ya. Nah, kalau Kang Panji sendiri buku yang rekomen nih buat pemula untuk belajar investasi atau belajar saham gitu. Apa sih, Kang, buat teman-teman di luar ini? Menurut gue sebenarnya semua buku pasti kan tujuannya untuk ini ya, untuk memperbagus. Ya, ya. Tapi untuk mempermudah, kalian bisa baca buku-buku yang kayak santai dulu, misalkan kayak buku saham untuk mahasiswa atau untuk pemula gitu. Jadi yang benar-benar menjelaskan dasarnya dulu deh. Nggak perlu langsung ke teknik-teknik. Ya, ya. Karena kalau kalian langsung dikasih teknik, pasti gue yakin udah takut duluan untuk investasi saham. Langsung tutup buku lah kalau gitu. Iya kan? Kayak, Nah, enggak deh, udah deh, nggak jadi deh. Saham susah banget gitu. nggak dulu deh. Iya, ntar dulu gitu. Gue tunda gitu. Akhirnya ya kayak tadi lagi nggak jadi-jadi. Ya, ya. Pokoknya awal baca buku itu pokoknya dasar dulu, belajar di dasarnya dulu. Jangan langsung denger orang kayak, oh lu trading aja ini technical atau apa Fibonacci atau value investing. Ntar dulu, pokoknya pelajari dulu tentang sahamnya. Saham tuh apa gitu. Hmm, Banyak orang yang berpikir yang penting saham itu gue beli perusahaan. hmm. Ya sebenarnya ya nggak sesimpel itu Ya, juga. ya. Masih ada seluk-beluk Dan yang harus dijelajahi gitu ya, Kang. betul, peraturannya gimana, itu gimana, gitu. Masih masih banyak banget lah. Apa aja hal yang bisa didapat atau keuntungan-keuntungan dari apa aja nih saham bisa dapat gitu. Gini gini gini. Ya pokoknya
bentar, gua ambil bukunya deh. Oke, Mungkin ini kita- sebagai salah satu contoh aja kali ya. Bentar. Oke. Gua awal belajar saham itu dari buku ini nih. Kelihatan nggak ya? Apa itu? Warna hijau ya. Bentar. Gue hilangin dulu virtual background-nya. Oke. Nah, kelihatan nih. Kebalik Iya, ya. iya. Mahasiswa investor. Ini yang tulis itu William Hartanto. Oh, iya. Nah, ini isinya tuh nggak ribet. Pokoknya tentang saham-saham tuh apa, gimana gitu. Tuh. Nah, ini buku ini nggak terlalu tebel, jadi kalian lebih mudah paham lah tentang si saham itu sendiri. Nanti kalian udah siap mulai, barulah kalau misalkan kalian mau trading atau investing itu boleh dipikirin lagi seperti itu. Buat teman-teman kalau misalkan yang mau nyari buku tentang investasi untuk pemula gitu, apalagi untuk mahasiswa, boleh tuh yang tadi direkomend sama Kang Panji, ataupun boleh dilihat-lihat di banyak sih ya di toko buku juga ya Kang, tentang Banyak banget, sekarang banyak banget. investment financial itu. Aku juga ada sih rekomend satu buku, judulnya tuh Want to be Smiling Investor gitu, kalau nggak salah judulnya. Oh iya, Ya, ya. yang gambar Warren Buffett pakai Nah, ya pakai topi topi magic gitu gitu. ya. Nah, itu tuh isinya kayak apa? Nggak semua bacaan, nggak full bacaan gitu. Jadi kayak komik gitu sih. Jadi kita pun bacanya tuh kayak interaktif gitu. Asik aja sih kayak baca komik jadinya. Jadi nggak Jadi bosen juga. santai gitu ya. Ya, setuju. Nah, Ya, itu juga buku kesukaan Virgil tuh. Boleh. Kang Virgil banget, fundamental garis keras. Terus nih ada lagi nih Kang, pertanyaan terakhir nih. Apakah Oke. penting berinvestasi di usia muda sekarang gitu? Sedangkan investasi tidak selalu berjalan dengan lancar gitu. Ada risiko besar di dalamnya. Nah, itu gimana, Kang? Oke nih, teman-teman. Aduh, tadi ke disconnect bentar kali ya. Gara-gara sinyal biasa si Indigo inilah. Halo. Halo. Aman, Ya, Kang? ya tadi sempat patah, sempat nge-freeze. Oh ya. Sekarang udah. Udah lumayan sih. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Kang, tadi ya. Apakah penting gitu berinvestasi di usia muda mahasiswa sekarang gitu? Padahal kan sedangkan investasi itu tidak selalu berjalan dengan mulus gitu ya. Soalnya kan ada beberapa resiko itu di dalamnya. Nah, ini gimana, Kang? Oke. Sekarang gue pengen nanya untuk penonton dan siapapun yang mendengarkan ini. Sekarang gue tanya, kita kuliah itu belum tentu lulus, belum tentu mulus. Kenapa tetap dilanjutin? Nah, Karena ada tujuan akhir yang mau kita capai, ya kan? iya, iya. Investasi emang nggak pernah mulus, tapi pasti ada tujuan akhir yang mau kita capai. Dengan usaha, dengan terus belajar dan nggak menyerah, gue yakin suatu saat nanti pasti akan menghasilkan. Menghasilkannya berapa gue nggak tahu. Masing-masing orang kan pasti punya rezeki sendiri-sendiri. Hmm, Tapi gue yakin menghasilkan. Kalau emang benar sampai udah kita usaha apa segala macam masih nggak menghasilkan, ya sudah. Positive thinking aja. Mungkin emang di investasi itu kita nggak cocok. ya, Tapi investasi lain kan siapa tahu bisa. iya, Ya iya. toh. Setuju. Investasi itu banyak jenisnya gitu. Nggak harus saham, nggak harus reksadana, nggak harus emas, nggak harus obligasi gitu. Masih banyak yang lain cara-caranya gitu. Bitcoin apakah investasi ya? Masih sulit lah untuk mengatakan itu investasi. Gitu. Iya, iya sih. Apalagi Bitcoin ini mah kayaknya apa ya, masih rada gambling gitu ya kalau misalkan saya sendiri juga gitu, Kang. Ya benar. Dan terlalu fluktuatif sih. Itu yang Nah, membedakannya. Terlalu fluktuatif. Tapi tetap oh, banyak mahasiswa yang melakukan gitu. iya, iya. Apalagi kemarin-kemarin yang masih heboh tentang kripto itu, semuanya pada nyemplung gitu. Tapi kan padahal mereka tuh nggak tahu backgroundnya si kripto itu gimana gitu, malah ya asal istilahnya apa ya, mereka tuh kayak takut kehilangan kesempatan buat itu gitu, kayak FOMO. FOMO. Nah, FOMO. ya. Berarti untuk investasi itu sedini mungkin gitu kan lebih baik. Of course. Secepat mungkin. Kalau kalian kenal Timothy
mulai dari 15 tahun Nah, ya, pakai rekening bapaknya. Nah, pantengin terus ya di TikTok gitu. kita lihat dia sekarang. Sukses setengah mati, bisa bikin ternak uang. Iya Itu sih, bukti kan berarti sedini mungkin itu ya bener. memang bisa buat sukses gitu. Warren Buffett mulai juga dari umur 15, look at him now. One of Hmm. the richest person in the world. Dan itu kayak eh, nggak ada kata kecepatan sih menurut gua Hmm. untuk investasi itu. Dan tidak ada kata terlambat ya. Iya, Mau iya. udah umur 40 atau 50, masih banyak cara kok investasi lainnya yang bisa kita ambil. Itu menurut gua sih. Hmm. Jadi jangan takut. Yang penting mau belajar aja dulu. Kalau rugi, anggap aja itu biaya belajar. Makanya Iya. selalu dibilang kenapa oleh para investor ataupun trader, nggak boleh naruh uang dalam satu emiten doang. Atau don't put all your eggs in one basket. Hmm. Ya kan? Ya, ya. Warren Buffett pun bilang gitu. Karena kalau rugi pun kalian nggak akan merasa empot Merasa gitu. rugi gitu. Iya, nggak akan merasa rugi. Rugi itu udah wajar, pasti ada rugi. Tapi yang penting kan gimana cara kita bisa mendapatkan keuntungan lebih daripada rugi. Ya. Nah, ya. Nah, terus ini nih, Itu sih. aku tuh masih lihat di kalangan ya sekitaran lingkungan gitu ya kan masih ada kayak si mahasiswa atau teman-teman tuh takut takut memulai investasi apalagi di saham gitu ya karena orang tuanya gitu. Karena orang tuanya itu kayak jangan ngapain saham tuh nanti takut dibohongi atau di Hmm. gambling gitu. Kayak investasi bodong gitu. Itu gimana sih kayak untuk memperhalus orang tua agar mengerti gitu. Oke. Jujur gue juga pada saat eh, nyemplung di saham juga orang tua gue awalnya nggak setuju. Karena ya banyak lah, riba lah apa segala macam gitu Nah, ya. ya. Hmm. Tapi gini, yang penting adalah yakinkan diri sendiri dulu. Oke, kalau misalkan kita dikasih tahu orang tua gini-gini aja udah mulai goyah, ya gimana kita mau lakuin gitu kan, gimana kita mau Nah, mandiri. Yang penting kita tahu dulu nih, emang si saham itu bener-bener nipu apa enggak sih? ya. Gitu loh. Kalau misalkan saham itu nipu, kenapa Sandiaga Uno perusahaannya tentang investasi-investasi perusahaan? Nah, Semudah itu aja, nah. Tapi ya kan? kalau kalau menurut aku sih ya Kang, kalau saham-saham yang udah ada melantai gitu ya di Bursa Efek Indonesia, istilahnya tuh nggak akan sih perusahaan yang nipu, paling perusahaan yang digoreng gitu ya Kang. Perusahaan digoreng ya pasti banyak gitu ya. Ada aja lah oknum gitu yang ngegoreng. Nah, ya. Lagi Tapi bandar-bandar duit besar. bandar-bandar. Tapi gini deh, biar mudah untuk meyakinkan adalah pakai uang kamu sendiri dulu. Hmm. Mulai sendiri. Sekarang pikir rekening itu mudah kok, nggak kayak gue dulu. Kalau gue dulu karena belum punya NPWP, gue harus tanda tangan orang tua. Itu susah setengah mati untuk yakinin. Tapi kalau katanya sih kalau sekarang udah nggak perlu hal itu. Mau punya NPWP mau nggak, udah bisa daftar sendiri. Gitu. Dan daftarnya kan sekarang online-nya gampang banget. Ya diem-diem aja sendiri. Tapi ya, yang tadi, financial management-nya pakai Ya, uang sendiri gitu. Jangan minta orang tua, ya pantas kalau misalkan orang tua kita nggak izin kalau misalkan kita pakai uang orang tua gitu ya. ya, ya. Terus yang Pak, paling penting ini juga loh, pakai uang dingin ya Kang. betul. Karena gue gini, gue mulai memperhatikan kenapa sih orang tua tuh dikit-dikit ngelarang kita. Karena mereka memakai sudut pandang mereka. Hmm. Mereka memang sudah tidak muda dan mereka harus meminimalisir resiko sebaik mungkin. Nah, itu kenapa orang tua kebanyakan maunya investasi di asuransi, di deposito, di obligasi, Emas, ibu-ibu biasanya emas nih. emas gitu ya. Ya. Walaupun ya tujuannya bukan investasi, tujuannya untuk Hmm. pamer gitu ya, beli gelang, beli kalung gitu ya. Dipakai ke pasar. Alasannya ke suami untuk investasi gitu. Tapi mumpung kita masih oke, malah resiko ini malah sekarang 200.000 rugi. Halo Ki, Halo Kang. Tadi patah-patah Kang suaranya.
Nah, udah. Coba, Kang. Oke, Nah, ulang lagi ya. oke. Kenapa risiko investasi saham itu malah menguntungkan banget untuk kita di umur 20-an? Nah, Karena kerugian kita yang sekarang itu nggak akan besar-besar banget gitu dibandingkan kita di masa yang akan datang. ya, setuju sih. Kita sekarang masih mahasiswa, kita nabung cuma 200.000 per bulan. 10% dari 200.000 ya paling cuma 20.000. Itu bahkan lebih murah daripada beli buku. Malu sih lihat orang kita investasi saham merugi. Ya tapi kan investasi saham tujuannya itu bukan untuk memperlihatkan ke orang lain, Ya. untuk diri kita sendiri, untuk memperkaya diri kita. Yang menurut gue adalah jadinya kurang relevan. Si kerugian ini tuh sangat menakutkan untuk mahasiswa. Paham nggak? Ya karena uang kita kecil tadi. Kalau uang kita investasi saham udah ratusan juta. Nah itu boleh lah, let's say lu takut. Nah, Eh, maka itu, ini khususnya untuk mahasiswa nih, tips dari gue adalah, yang penting belajar dulu aja. Belajar dulu. Itu yang pertama. Dan kedua, belajar tanpa memulai sama aja bohong. nah ya benar. Setuju, setuju. Ya Apalagi kan? asal ngikutin orang ya. Asal ngikutin orang. Udah belajar susah-susah tentang fundamental, ujung-ujungnya lu dengerin orang lain juga. Aduh. Nanti giliran Ya nggak. rugi nyalahin orang gitu ya. Dengerin lu eh, analisis sendiri lagi sih ya nggak masalah ya. Ini udah dengerin, oh pasti untung nih. Itu mah sama aja nebak-nebak gitu. Malah jatuhnya jadi itu ini ya haram sih. Ini jadi haram kan. Nah, Jadi gambling gitu ya. nah ya. Untuk meyakinkan orang tuanya, intinya adalah saham itu sudah diawasi oleh OJK. Ya. Dan badan yang untuk mencatat itu BI. Sertifikatnya memang sekarang kita udah nggak pegang, tapi tercatat di perusahaan. Kalau misalkan nggak percaya, misalkan kita beli BCA nih, cuma cukup satu lot gitu, cuma 0,0000 sekian persen gitu. Tapi kalau misalkan kita tanya ke BCA-nya langsung, nama kita ada sebagai Ada. shareholders ya. Pasti ada sebagai shareholders. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada orang tua bilang riba gitu ya. Nah, ribanya ini dengan cara apa? Kalau misalkan tadi kayak nebak-nebak itu, yes, itu riba, itu judi. Tapi kan investasi saham itu memang seharusnya kita itu analisa sendiri kan. Ya. Menurut gua dan juga MUI udah keluarin gitu fatwanya kalau si transaksi saham ini tuh sudah sesuai dengan hukum syariah. Tinggal perusahaan-perusahaannya ada yang syariah, ada yang enggak Nah, gitu. ya. Kalau misalkan mau investasi syariah ya tinggal pilih aja gitu. Ada Investasi saya syariah, daftar-daftar saham syariah juga itu. ada daftarnya gitu. Tinggal pilih sendiri. Nah, Misalkan barangnya tapi nggak berbentuk. Ya barangnya kita nggak pegang kayak kita beli Coca-Cola. Karena kita beli kan perusahaan, iya. pabriknya yang ada. Kan kita lihat gitu. Misalkan Indofood, ya kita lihat pabriknya di mana, kita baca laporan keuangannya segala macam. Dan kita juga mendapatkan hak-hak kita gitu. RUPS kita boleh datang. Habis itu ada dividen pembagian kita bisa dapat. Itu hak kita gitu. Iya, iya. Maka itu menurut gua mungkin orang tua ya terkadang kalau kita pikir lagi mungkin orang tua itu takut kita rugi dan kita jadi ngedown atau apa gitu. Nah maka itu kita yang harus yakinin diri kita sendiri. Rugi itu ya part of the journey lah. Setiap orang nggak akan selalu jalannya mulus, pasti kadang jatuh, kadang kepleset atau apa gitu. Pasti ada belok-beloknya, Kang. Nggak selalu Pasti ada lurus gitu jalannya. belok-beloknya. Betul. Yang penting gimana cara kita mau bangkit lagi gitu. Bener sih. Jadi teman-teman untuk yang kena kekangan orang tua gitu istilahnya ya, yakinin dulu diri kalian sendiri gitu. Nah, oke Kang Panji, segitu sih ada beberapa pertanyaan tadi yang dipertanyakan. Jadi Oke. untuk financial planning itu segitu. Nah, ada closing statement nggak nih dari Kang Panji untuk teman-teman semua, apalagi mahasiswa gitu?
untuk masalah perencanaan keuangan mereka gitu. Oke. Untuk para mahasiswa, yang penting jangan hedon. Sikap hedon itu ada. Kalau kalian punya sikap hedon, kalian bisa pakai cara tadi yang gue bilang yang Warren Buffett. Gue juga punya sikap hedon dan itu sangat membantu. Jiwa hedonisme gue itu sangat terpenuhi dengan cara Warren Buffett, sumpah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangilah kesenangan-kesenangan semata kalian atau kesenangan-kesenangan yang apa ya, yang sebentar. Gitu. Kurangilah hal itu untuk kesenangan yang jauh lebih mantap lagi, yang lebih enak lagi ke depannya. Dan yang ketiga, financial planning itu memang capek dan nggak bisa setengah-setengah. Tapi percayalah, kalau misalkan kalian udah mulai disiplin, lama-lama akan jadi terbiasa. Seperti itu. Yang Oke. penting jangan takut. Kayak kata Tokopedia, mulai aja dulu. Nah, mantap tuh, bentar lagi nanti melantai ya Tokopedia sama Gojek. Beritanya sih katanya sih mau diundur ya, tapi Undur ya nggak tahu tahun juga. depan. Aduh. Ya, segitu sih Kang. Oh iya nih, buat kalau Kang, untuk teman-teman mahasiswa gitu yang di UPI atau di luar, boleh nggak sih ikut join investor community UPI ICU itu? Oke, tentu kalian boleh banget. Mau kalian udah mau jadi investor ataupun belum, pengen belajar gitu lah ya anggapannya. Ya. Ini boleh banget. Ini forum yang gratis. Kalian boleh ikut, kalian boleh ngobrolin tentang saham ataupun hal-hal lainnya. Ya tentang keuangan ya. Jangan ngomongin percintaan. Ini kurang nyambung komunitasnya gitu. Pokoknya apapun yang bisa membangun kalian, khususnya dalam hal finansial itu, boleh banget ngobrol di sini. Ini Oke, sikapnya terbuka, kalian nggak akan dikenakan biaya, nggak ada ospek-ospekan gitu. Jadi tenang aja di komunitas ini. oke, mantap tuh. Untuk Kalau teman-teman, misalkan, oh ya, kalau misalkan lanjut. kalian mau lihat tentang konten saham ataupun mau nanya-nanya, boleh banget nih kalian follow Instagramnya Investor Community UPI atau kalian cari aja ICU seperti itu. Nanti kita simpan di kolom deskripsi ya teman-teman, Instagram ICU ini. Mantap banget nih Kang Panji. Makasih ya buat waktunya, udah mau berbagi sharing pengalaman dan juga perencanaan untuk mahasiswa dan teman-teman semua gitu. Oke, thank you juga Fulki udah kasih kesempatan nih untuk speak up pada yang lainnya di forum ini. Mantap Kang Panji. Sip Kang Panji, makasih banyak. Oke, thank you. Yuk, see you Kang Panji. Yuk, see you.